Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, insyaallah juga Allah muliakan Bapak Camat Rimbah Melintang, dan juga yang sama-sama kita muliakan, insyaallah juga Allah muliakan Bapak Kapolsek Rimbah Melintang, dan juga yang sama-sama kita muliakan, insyaallah juga Allah muliakan Kepenghuluan Lenggadai Hilir Hulu. Lenggadai Hulu. Itu anten masih lurus. Kalau tidak lurus, itu terserah Ustaz aja lah katanya kan. Mau hilir, mau hulu, terserah aja lah katanya. Dan juga yang sama-sama kita muliakan, insyaallah juga Allah muliakan Ustaz, guru, buya kita yang hadir pada kesempatan malam yang berkah ini. Dan juga yang sama-sama kita muliakan adik-adik kita dari pondok pesantren, santriwan dan santriwati. Dan juga yang sama-sama kita muliakan, insyaallah juga Allah muliakan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam yang berlimpah barokah ini. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini hendaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau, hendaknya kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan pertolongan di mana pada hari itu tak ada gunanya anak, tak ada gunanya harta yang bisa menolong kita, salah satunya syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ramainya jamaah pada malam yang berlimpah barokah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin dianggapnya Mawardi itu yang wakil gubernur. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu ramai datang kan. Kedua, mungkin memang niatnya memang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya yakin dan percaya yang kedua tadi niatnya memang kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu secara singkat. Karena mungkin mana tahu nanti kita berjumpa di jalan Bapak Ibu kan. Kan tempat saya di sini tidak jauh juga, Pak. Asli saya memang Kampar. Memang saya orang Kampar, tapi Kampar yang paling ujung saya. Dekat mana tuh Ustaz? Dekat Candi Muara Takus, Bapak Ibu. Jadi itulah kampung saya. Mana tahu nanti Pak Camat sama Pak Kapolsek mau jalan-jalan ke Candi Muara Takus, pas pula mungkin saya ada di kampung, telepon saya Pak Camat. InsyaAllah ambo siapkan dan sepadeh baung untuk Pak Camat. Jemaah pun ya juga, ibu-ibu ya juga, bapak-bapak ya juga, semuanya.
Tapi satu je syaratnya, jangan pergi banyak bang. Banyak. Itu aja syaratnya. Harus satu mobil aja Pak Camat. Mobilnya harus mobil Brio. Lewat itu tidak jadi. Baungnya mahal kan. Di situlah kampung saya Bapak Ibu. Dan kata Pak Haji tadi, saya bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Batu Hampar sebagai penyuluh agama. Tadi memang dijemput langsung sama Pak Haji. Makanya tadi Pak Haji berdiri, Pak Camat juga berdiri. Saya duduk. Kenapa? Capek Bapak Ibu. Memang dari tadi kan tak ada istirahat, makanya duduk. Dan tempat sudah disiapkan oleh panitia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal. Pas pada tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa, Pak? Tanggal 12. Tanggal 12 Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal ini ada 3 peristiwa besar yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah di bulan Rabiul Awal. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan Rabiul Awal. Jadi ada 3 peristiwa besar Bapak Ibu. Ini bukan kebetulan, tidak. Tetapi ini sengaja dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya kita ingat. Bahkan menurut ulama yang berkecimpung di bidang sejarah, apa kata dia? Bukan hanya sekedar bulan yang sama, tetapi hari dan tanggal yang sama. Coba bayangkan. Nabi lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi hijrah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dan Wabi wafat meninggalkan kita semua hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ini supaya kita mudah mengingatnya Bapak Ibu. Ketika ingat lahir, maka teringat oleh kita hijrahnya Nabi. Ketika ingat hijrah, maka teringat oleh kita yaitu adalah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ni harus mengingat Nabi terus Bapak Ibu. Tak boleh kita lupakan Nabi. Makanya apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa zakir, berikanlah peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minun. Dan mengingatkan itu adalah sesuatu yang baik bagi orang yang beriman. Apalagi mengingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ini sangat berjasa kepada kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang berada di dalam masjid ini, semua kita ingin bahagia di dunia dan ingin bahagia di akhirat. Tidak ada yang mengaminkan nampaknya. Tidak yakin nampaknya bahagia ya. Bapak dan Ibu tidak yakin bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Sudah dibilang mau amin. Mau diaminkan. Jadi bahagia di akhirat ini macam apa Ustaz? Bahagia di akhirat, kita tentu bisa masuk surga.
Itu bahagia di akhirat, Pak. Tak hanya sekedar masuk surga, kita bisa masuk surga bersama Nabi. Itu adalah cita-cita kita. Jadi kalau kita ingin masuk surga, Pak, jangan tanggung-tanggung. Minta surga yang paling tinggi dan bisa bersama Nabi. Walaupun, Pak, surga yang paling rendah, surga yang paling bawah, itu kenikmatannya 10 kali lipat. 10 kali lipat kenikmatan dunia ini. Itu surga yang paling bawah. Siapa yang masuk surga yang paling bawah itu? Orang yang terakhir keluar dari api neraka. Siapa orangnya? Nabi tidak menginformasikan, Nabi kita tidak mengasih tahu kepada kita, Pak. Yang jelas bukan masyarakat Lenggadai Hulu. Itu yang jelas. Nggak ada juga mengaminkan, kan? Macam tak percaya masuk surga nampaknya. Bapak-bapak nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya surga yang paling bawah ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang terakhir yang keluar dari neraka 10 kali lipat kenikmatan dunia ini. Coba bayangkan. Tapi jangan pula Bapak Ibu setelah mendengarkan hadis ini, lalu Bapak dan Ibu katakan, kalau begitu Ustaz, surga yang paling bawah aja Ustaz. Kan 10 kali lipat Ustaz. Kenikmatan dunia. Ya 10 kali lipat. Tapi yang terakhir keluar dari neraka. Jadi jangan kita harus pilih surga yang paling atas dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu ingin bahagia, ingin bahagia di dunia dan ingin bahagia di akhirat, apa syaratnya? Kita harus teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tauladan Nabi, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan bahagia, apalagi nanti di akhirat. Banyak orang berjasa, Bapak Ibu. Ada orang yang berjasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Bapak Ibu mengetahui semuanya. Siapa yang berjasa itu? Pasti tergambar oleh Bapak, yaitu adalah Abu Thalib. Berapa lama Abu Thalib bersama Nabi Muhammad, Bapak dan Ibu? 48 tahun. 48 tahun Nabi Muhammad bersama Abu Thalib pamannya. Padahal paman Nabi itu banyak, Bapak Ibu. Yang kaya ada juga, Abu Lahab kaya. Tetapi kenapa Nabi Muhammad memilih tempat tinggal Abu Thalib, sedangkan Abu Thalib ini miskin, banyak anaknya, tetapi Nabi pilih bernaung di rumah Abu Thalib. Jadi Bapak Ibu, walaupun keluarga kita sekarang ini, mungkin banyak keluarga kita, tak semuanya kita bisa bernaung di rumahnya, Bapak Ibu. Walaupun kita anggap dia seorang yang kaya raya, banyak uang dia, tetapi kita tidak bisa bernaung di rumahnya. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi banyak, tetapi yang dipilihnya
Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini sayangnya kepada Nabi sangat luar biasa. Abu Thalib tidur bukan bersama dengan anaknya. Abu Thalib tidur bersama Nabi. Kenapa? Karena Abu Thalib tidak mau Nabi Muhammad digigit nyamuk. Coba bayangkan. Begitulah sayangnya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa sekali. Ketika makan, pernah suatu ketika Nabi pada waktu itu tidak kebagian makanan dan tidak kebagian minuman. Kenapa? Abu Thalib miskin. Anaknya yang makan duluan. Apa yang terjadi setelah itu? Apa kata Abu Thalib? Kalian jangan pernah makan duluan kecuali Muhammad yang makan duluan. Coba bayangkan. Begitulah sayangnya kepada Nabi Muhammad. Jasanya kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Maka banyak gempuran terjadi pada waktu itu dari orang kafir Quraisy. Siapa yang memasang badan? Siapa yang menjadi tembok yang tinggi, tembok yang besar, tembok yang kokoh? Abu Thalib. Tapi apa yang terjadi dengan Abu Thalib ini? Ketika detik-detik kematian mau menjemput, ajal akan datang, sakratul maut sudah dekat. Pada waktu itu Nabi Muhammad datang ke rumah pamannya, lalu mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Karena di samping Abu Thalib ada Abu Jahal pada waktu itu. Mengatakan kepada Abu Thalib, Lip katanya. Abu Jahal manggil Lip aja Pak. Lip, jangan Lip. Jangan engkau dengarkan budak ni. Budak ni pembohong. Tak betul. Engkau tetap pegang agama Abdul Muttalib. Selangkah pada waktu itu Abu Thalib mau masuk ke dalam ajaran agama Nabi Muhammad, lalu datang Abu Lahab membisikkan kepada Abu Thalib supaya tidak masuk kepada agama Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu, kita harus pintar untuk mencari kawan, mencari teman Bapak. Kenapa? Karena pengaruh teman ini sangat luar biasa sekali. Kalau berkawan dengan ketua DKM, insya Allah rajin datang ke masjid. Rajin datang ke masjid. Kalau ibu-ibu berkawan dengan ketua majlis taklim, insya Allah ibu akan rajin untuk datang ke majlis taklim, Bu. Tapi kalau ibu-ibu berkawan kepada orang yang suka jalan-jalan, ibu juga akan ikut jalan-jalan, Bu. Jalan-jalannya bahasanya wisata religi. Kan itu ibu-ibu tuh. Jalan-jalannya. Itu bahasanya tuh, Bu. Wisata religi. Pergi jalan-jalan ke Islamic Center Pasir Pengarayan. Sholatnya cuma 3-5 menit. Yang lamanya apa Ustaz? Berfoto yang lama. Berfoto itu yang lama. Itu nak wisata religi namanya tuh. Foto lama sudah tuh makan sama-sama, dipoto makanan tuh sudah tuh di-share, dibagikan. Dalam agama Islam dianjurkan cuma berbagi makanan, Bu, bukan foto makanan. Ini foto makanan dibagikan ya, Bu. Jadi berkawan tuh, Bu, berkawan pilih, Bu, kawan tuh, Bu. Ketua Majlis Taklim, insya Allah ibu juga akan rajin ke Majlis Taklim. Tapi kadang Majlis Taklim nih banyak suami-suami yang datang kepada saya, Pak. Kenapa? Karena Majlis Taklim nih, Bapak, setahun tuh 2 kali ganti baju persatuannya. Ada Majlis Taklim di sini macam tu, Bu.
Setahun tu ganti baju seragam 2 kali. Harga baju seragam tu satu setel 600.000 kali 2 1.200.000. Makanya kata bapak-bapak, kami Ustaz senang lihat istri kami majlis taklim, tapi baju seragamnya Ustaz masih baru diganti pula lagi Ustaz. Jadi bagus lagi Bu, daripada membeli baju seragam yang banyak, bagus uang itu diimpakkan untuk orang yang membutuhkan. Impakkan ke anak yatim, impakkan ke masjid. Jadi bagus Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Thalib ni sangat luar biasa jasanya. Jasanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Nabi Abu Thalib tidak masuk Islam. Lalu di akhirat, ini cerita akhirat lagi Bapak Ibu. Lalu di akhirat Abu Thalib ni masuk neraka atau tidak? Masuk neraka atau enggak, Pak? Bu, masuk neraka atau enggak? Jadi Bapak Ibu, orang yang sakratul maut, ketika kita panggil dia akan diam Pak, tidak akan menjawab dia, pasti diam dia. Orang sakratul maut ketika kita panggil, ada enggak yang menjawab? Diam kan? Saya khawatir, saya takut Bapak dan Ibu ni, ketika saya tanya diam aja Bapak Ibu, saya ragu. Jangan-jangan jamaah saya semuanya dalam sakratul maut. Jadi kalau saya tanya Pak jawab. Walaupun salah tak jadi masalah Bu. Belakang dengar Bu. Bu, dengar belakang Bu. Dengar Bu. Enggak juga menjawab ibu-ibu nampaknya. Belakang dengar Bu. Bu, dengar. Ibu ni suara emas nampaknya, sulit kali keluarnya. Jadi Abu Thalib masuk neraka atau enggak? Enggak juga menjawab kan? Masuk neraka Abu Thalib Bapak Ibu. Walaupun jasanya banyak kepada Nabi. Banyak jasa Abu Thalib di selama 48 tahun bersama Nabi. Coba kita bayangkan, jasanya kepada Nabi sangat luar biasa. Tetapi dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak mau mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Ustaz Abu Thalib masuk neraka? Seminggu atau sebulan? Sehari atau seminggu? Jangan tanya lagi Bapak Ibu. Ketika masuk tak pakai keluar lagi. Di situ kekal khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Coba kita bayangkan. Jasanya luar biasa kepada Nabi ini. Tapi azab Allah ringankan kepada Abu Thalib Pak. Semua orang yang berada di dalam neraka nanti, azab yang paling ringan yaitu adalah azab Abu Thalib. Apa azab Abu Thalib itu Ustaz? Dipakainya sepatu yang terbuat dari bara api neraka. Ketika dipakai sepatu itu, panas naik ke atas, lalu otaknya mendidih. Itulah azab yang paling ringan Bapak Ibu di neraka. Kita saja pakai sepatu lapang tak mau kita Pak. Kaki 40, sepatu 50, mau tak pakai itu? Kalau kita pakai, orang tak lihat wajah kita Pak, lihat sepatu kita, jauh kali kita kan.
Lapang tak mau, sempit juga kita tidak mau pakai. Kaki 40, kita pakai 30, kita paksa kaki lecet Pak. Bahkan yang pas Pak, pas sepatu tu tak mau juga kita pakai. Kenapa? Tak sesuai dengan mereknya Ustaz, tak sesuai dengan warnanya. Coba kita bayangkan, sepatu yang pas tak juga mau kita pakai. Ini sepatu yang terbuat dari bara api neraka. Siapa di antara kita yang mau pakai Bapak Ibu? Dan itu adalah azab yang paling rendah, yang paling ringan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada paman Nabi Abu Thalib, karena jasanya yang sangat luar biasa. Lalu kita sekarang ini Pak, mohon maaf sekali lagi nih Pak, ada enggak jasa kita kepada Nabi Muhammad? Berjasa enggak kita kepada Nabi Muhammad? Ada jasa? Hah? Apa jasanya? Hah? Selawat untuk kita Pak, bukan untuk Nabi. Selawat tu Pak seperti melempar bola kasti. Bola kasti tahu Pak? Dilempar ke dinding, semakin kuat kita lempar, semakin kuat ke kita bola kasti itu. Selawat macam itulah. Semakin banyak kita berselawat, semakin banyak ke kitanya. Bukan untuk Nabi, itu untuk kita Pak. Tak apa-apa Pak, pokoknya Pak jawab. Apa jasa kita kepada Nabi? Ada tak jasa kita kepada Nabi? Ini mohon maaf sekali lagi, tetapi kita nanti semua ini masuk surga. Masuk apa Bu? Surga. Kita semua ini masuk surga Pak. Dan begitulah sayangnya Nabi kepada kita. Coba kita bayangkan, Nabi sangat sayang kepada kita. Bukan hanya di dunia Nabi sayang kepada kita. Ketika Nabi di dunia, apa sayangnya kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi mau detik-detik sakratul maut, diinformasikanlah oleh Jibril, karena Jibril pergi bersama malaikat maut pada waktu itu. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, engkau masuk surga, engkau sudah disambut oleh para malaikat, engkau sudah disambut oleh para bidadari." Nabi senangkah? Nabi tidak senang Bapak Ibu. Apa yang ditanyanya? Umatku bagaimana, kata Nabi. Bagaimana umatku nanti Jibril? Umat engkau nanti ya Muhammad, dia yang pertama masuk surga. Bapak-bapak nak mau bilang surga nampaknya. Hah? Kenapa nak mau bilang surga Pak? Udah 10 kali saya bilang surga dari tadi, nak ada bilang sekali sama bapak-bapak kan? Atau di dalam hati aja bilang Pak? Pelan aja kan? Semua kita masuk surga. Inilah kebahagiaan kita di dunia nih Pak. Kebahagiaan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Walaupun umat terakhir, tapi umat pertama masuk surga. Dan ketika malaikat maut pada waktu itu mencabut nyawa Nabi tercinta kita dengan sangat pelan, dengan sangat lembut, lalu apa kata Nabi, Bu? Hai maut, ini sakratul maut, kematian yang sangat luar biasa, yang sangat sakit, kata Nabi. Coba bayangkan, sakitnya sangat luar biasa. Tolong engkau pelankan lagi maut, kata Nabi kepada malaikat maut. Apa kata malaikat maut Bapak Ibu? Wahai Muhammad, inilah cara yang terbaik saya lakukan dan tak akan ada sesudah
maupun setelah, tak akan ada. Engkaulah satu-satunya saya buat macam itu. Coba bayangkan. Tapi Nabi juga merasakan sakit. Lalu apa kata Nabi kepada malaikat maut? Kalau begitu malaikat maut, tolong embankan rasa sakit sakratul maut itu semuanya kepada saya, supaya umat-umatku nanti tidak merasakan sakit sakratul maut. Coba bayangkan Bapak Ibu. Begitulah sayangnya Nabi kepada kita. Nabi sangat sayang kepada kita. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi itu harus nomor satu, Pak. Bapak sayang kepada istri, istri sayang kepada suami. Itu harus. Jangan seperti Rizky Bilar. Rizky Bilar, Pak, saya suka dengan dia dulu, Pak. Semenjak dia tempeleng istri dia, muak saya nengoknya lagi. Semenjak dia tempeleng, siapa nama istrinya? Tahu jemaah nampaknya, Lesti itu, saya muak nengoknya lagi. Muak nengok dia. Ini gara-gara apa? Gara-gara terlalu lama pacaran Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki, punya anak perempuan, jangan keterlaluan. Keterlaluannya macam apa? Jangan pacarannya terlalu lama Bapak Ibu. Ini pacaran 5 tahun, menikah 5 hari. Kan kacau tuh. Kacau tuh, Pak. Jadi jangan izinkan anak-anak kita tuh pacaran Bapak Ibu. Jangan izinkan. Makanya orang-orang tua kita dulu, atuk-atuk kita dulu, nenek-nenek kita dulu, kenapa rumah tangganya bertahan? Apa yang hanya memisahkan? Hanya maut. Hanya maut saja yang memisahkan mereka. Kenapa? Karena pernikahannya lama Bapak Ibu. Lama pernikahannya. Kenapa atuk dan nenek-nenek kita dulu lama pernikahannya? Karena atuk dan nenek kita dulu tak pernah pacaran. Pacaran orang-orang dulu tu macam mana, Ustaz? Dilihatnya pabung atap rumah nenek kita tu, itu macam itulah cara pacarannya. Senangnya minta ampun tuh, tengok pabung atap rumah sudah senang tuh. Coba bayangkan, kalau rindu, pergi dia ke rumahnya, nampak dia kain panjangnya, itu sudah sangat luar biasa. Terjemur kain panjang, itu sudah luar biasa sekali itu. Kain panjang yang terjemur, itu sudah sangat luar biasa. Macam tu orang pacaran dulu. Yang nakal sedikit Ustaz, pacaran atuk sama nenek kita dulu macam mana? Sepreman-preman atuk dan nenek kita dulu pacaran Bapak Ibu, itu hanya rumah orang dulu kan berlubang Bapak. Itu diambilnya lidi. Lidi Bapak Ibu tahu lidi? Lidi diambil, dimasukkan ke rumah nenek tu, diambil oleh nenek tu, mak, dunia terasa kita berdua katanya. Lidi yang diambil Pak, lidi. Coba bayangkan, pacaran orang sekarang, tapi kok sampai ke situ pula gitu ya. Maknanya suami istri itu harus jalin kasih sayang Bapak Ibu. Harus jalin kasih sayang. Suami istri harus jalin kasih sayang. Tetapi sayang itu harus dinomorsatukan. Harus sayang kepada Nabi. Nabi nomor 1 Bapak Ibu. Nabi harus dinomorsatukan. Karena Nabi inilah yang menolong kita nanti. Nabi yang menolong kita. Jangan pula sempat nanti Bapak Ibu
Ni mohon maaf ni Bapak Ibu sayang kepada Bapak, jangan sempat nanti ketika di akhirat apa kata ibu kepada suami ibu. Bang, bang kata ibu, tolong Yayang bang kata ibu kan. Dijawab sama apa? Abang kena azab katanya kan. Abang kena azab. Begitu juga sebaliknya nanti. Bapak minta tolong kepada istri bapak. Bapak katakan, "Yang tolong abang yang." Tolong abang yang. Ibu jawab, "Ya yang lebih parah azabnya bang," kata ibu kan. Jadi jangan sampai macam tu nanti ibu. Jangan sampai macam tu. Kenapa? Karena pada hari itu Bapak Ibu, kita lagi tidak memperdulikan istri, tidak memperdulikan suami, suami tidak lagi memperdulikan istri. Ayah lari dari anaknya, anaknya lari dari ayahnya, saudara kandung lari dari kita semua Pak. Tak ada yang peduli kepada kita. Siapa yang hanya peduli kepada kita? Yang peduli kepada kita dan yang mencari kita pada hari kiamat itu, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta tu Pak, harus nomor satu cinta kita kepada Nabi. Umar bin Khattab kenal Pak dengan Umar? Ibu kenal dengan Umar bu? Kenal loh Ustaz, tetangga Hambora kata ibu kan. Umar bin Khattab bu, Umar bin Khattab itu bu, setan lari bu. Ketika Umar bin Khattab lewat di jalan tu, setan lari, iblis lari bu. Kalau Umar lewat, kenapa? Imannya kuat. Kalau kita Pak, sudah lari kita masih dikejar juga sama setan tu lagi. Coba bayangkan. Bahkan sudah sampai dalam kamar Pak, masih ada setan. Masih ada setan dalam kamar tu. Apa kata setan? Main domino yuk, kata setan kan. Capek lah tan, kata awak kan. Oh ini masih sanjo baru katanya kan. Kata setan, masih jam 10, masih sanjo baru, main domino lah. Karena dihargainya setan tu, pergilah dia main domino. Kapan dia pulang? Subuh. Coba bayangkan. Tapi Umar Pak, setan lari kalau lihat Umar. Kenapa? Imannya kuat. Suatu ketika dipegangnyalah oleh Nabi Pak tangan Umar. Umar sangat senang sekali. Kenapa? Karena yang megang itu Nabi. Nabi yang megang Pak. Lalu Umar curhatlah kepada Nabi. Apa kata Umar kepada Nabi? Ya Rasulullah, engkaulah yang paling saya cintai. Kata Nabi, engkau punya anak, mana yang lebih engkau cintai, anak engkau daripada saya? Kata Umar, engkau ya Rasulullah. Engkau punya orang tua, kata Nabi, siapa yang engkau cintai, saya atau orang tua? Kata Umar, engkau ya Rasulullah. Engkau punya istri Umar, siapa yang lebih engkau cintai, istri engkau atau saya? Kata Umar, engkau ya Rasulullah. Wahai Umar, mana yang lebih engkau cintai, diri engkau daripada saya? Kata Nabi. Dijawab oleh Umar, kalau begitu ya Rasulullah, saya cintai diri saya, baru engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi?
Wallahi la yu'minu, kata Nabi, demi Allah engkau tidak beriman wahai Umar. Coba bayangkan, tak beriman engkau Umar, kata Nabi, padahal setan kabur dari kalau lihat Umar. Nabi katakan tidak beriman. Rubah isi kepala engkau tu Umar, rubah isi hati engkau Umar. Sekarang juga, kata Nabi, engkau harus lebih cintai aku daripada diri engkau sendiri, kata Nabi. Apa jawab Umar? Kalau begitu ya Rasulullah, saya lebih cinta engkau daripada diri saya sendiri. Baru Nabi katakan, barulah iman engkau sempurna wahai Umar. Coba bayangkan Bapak Ibu. Begitulah Nabi. Nabi itu harus di nomor satu kan? Harus nomor satu Nabi. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah katakan, ayah, anak, istri, suami, harta, kebun, kendaraan mewah, 8 semua itu letakkan semuanya di bawah. Yang di nomor satukan yaitu adalah Nabi. Nabi harus nomor satu kan Bapak Ibu. Cinta kita harus nomor satu kepada Nabi. Oh, Nabi itu egois, Ustaz? Bukan. Itu adalah bukan kemauan Nabi, tetapi kemauan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuk surga kita nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Orang yang membantu kita di akhirat cuma Dia. Satu-satunya makhluk yang bisa menolong kita adalah Nabi Muhammad. Beda dengan amal kita itu sudah pasti. Solat tahajud kita, sedekah kita, solat berjamaah kita, itu sudah pasti menolong kita. Tetapi makhluk yang bisa menolong kita Bapak Ibu satu-satunya yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa Pak Haji? Dalam undangan sampai jam 10 Pak Haji. Iya, sekarang dah lewat nih. Mulai lambat ya. Jadi Bapak Ibu, kita kalau ingin masuk surga, kalau ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, syaratnya kita harus mentauladani Nabi. Bagaimana caranya Ustaz? Apa yang mesti kita tauladani Nabi itu? 1. Ibadah Nabi. Nabi itu kalau beribadah Pak, kakinya bengkak Pak. Bengkak tahu Pak? Bengkak ya? Bengkak kakinya Pak. Kalau kita, apa yang bengkak? Hati Pak. Hati yang bengkak. Kok hati Ustaz? Ustaz ni ada-ada aja nih, kok hati yang bengkak? Pernahlah suatu ketika solat subuh saya di suatu masjid. Lalu ketika solat subuh tu, imamnya membaca ayat. Ketika sesudah membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam kan. Dibacanya lah ayat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Mendengarkan Yasin tu apa kata jemaah? Mak, Yasin katanya. Langsung bengkak hati tu Pak. Langsung bengkak hati tu. Sampai selesai ni Yasin dibaca oleh imamnya. Salamun qaulam mir rabbir rahim, sampai ke situ. Makin bengkak, masih lama lagi. Nampaknya sampai habis nih.
Sampailah ke ayat Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Macam-macam rukuk imamnya kan, tapi nak jadi rukuk. Apa kata jemaah? Awak sangkut rukuk ndak perlu jadi katanya kan. Makin bengkak hati tu, Pak. Makin bengkak. Selesai Yasin, rakaat kedua apa dibaca oleh imam lagi? Tak panjang, cuma amma yatasaalun. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi muhtalifun. Sampai selesai. Kapan meletus bengkaknya tu, Pak? Setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iyo gilo imamnya kata. Coba bayangkan. Gilo disobu imam. Dek apa, Bu? Dek bacaannya ayatnya panjang. Nabi beribadah kaki bengkak. Kalau awak hati yang bengkak, Pak. Hati yang bengkak. Contoh nih, umpama acara kita nih mulai jam 8, saya datang jam 9.30, bengkak tak hati jemaah tu? Bengkak atau enggak, Bu? Bengkak, Bu. Sesudah itu ceramah saya panjang pula, makin bengkak atau enggak tu? Makin bengkak atau enggak, Pak? Indah. Setelah saya selesai ceramah, apa kata bapak-bapak? Siapa yang undang budak tu katanya kan? Datang terlambat ceramah panjang puluh katanya. Tapi itu cuma prediksi saya ya, Pak. Perkiraan saya, tapi nyatanya tidak. Tidak macam tu. InsyaAllah jemaah Hidayatullah aman tu. Walaupun panjang ustaznya ceramah, tetap hati tidak bengkak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang kepala di atas kepala, Pak. Coba bayangkan Nabi itu. Nabi Muhammad tu, ni mohon maaf nih Pak Camat, bukan camat dia. Nabi Muhammad tu jabatannya sangat tinggi. Bukan camat, bukan pula pengawas Pak Ji ya. Ni jangan tersinggung camat ya. Nabi itu jabatannya kepala di atas kepala. Sudahlah Nabi, dia juga seorang pemimpin. Coba bayangkan, Nabi pemimpin, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi dalam hidup berumah tangganya, Bapak Ibu? Nabi hidup berumah tangganya, kalau koyak sepatu dijahitnya sendiri, Pak. Nampak piring yang kotor dicucinya, Pak. Nampak ada sampah disapunya, Bu. Tapi saya tekankan, Ibu tolong pengertian kepada kami, Bu. Tolong pengertian. Kalau Aisyah, Bu, nampak Nabi nyapu, Bu, langsung ditangkap sapu tu, Bu. Oi abang, ini tugas Yayang nih, kata Aisyah kan. Apa pula nyapu, kata. Nampak Nabi nyuci piring, langsung ditangkap piring tu. Abang, ini tugas adik, katanya kan. Kadang ibu-ibu itulah nak pengertian, Bu. Kami bukan tidak mau nyuci piring, Bu. Kami bukan tidak mau nyapu sampah, enggak. Tapi takut nanti ibu kecanduan. Kecanduan, Ibu. Setelah makan berunggu piring, setelah masak berunggu piring.
Ditanya sama anak, mak, kenapa tak cuci piring? Sekarang mak udah aman katanya. Bapak engkau udah bisa cuci piring katanya kan. Kan kacau jadinya bapak-bapak kan. Sudah tuh menyapu kami bisa nyapu tuh Bu, bukan tak bisa. Ini nak nanti sampah berserak ibu diamkan, sampah berunggu ibu diamkan. Ditanya sama anak ibu, kok sampah di sini banyak sekali, kenapa ya ibu tak sapu? Itulah nak, ayah yang dikau sekarang nih bukan hanya sekedar bisa nyuci piring, tapi juga pintar nyapu rupanya katanya. Jadi azab kami jadinya Bu. Jadi ibu-ibu harus pengertian Bu. Pengertian. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad seorang pemimpin. Maksud saya apa? Nabi Muhammad seorang pemimpin Nabi dan Rasul, seorang kepala. Pada waktu itu dia presiden. Coba bayangkan, tapi di rumah dia tetap menjadi suami. Ini kadang bapak-bapak ni banyak engkek, Pak. Engkek tahu, Pak? Hah? Tahu engkek? Sok ya? Ambil piring pun Pak tak mau dia, coba bayangkan. Ambil sendok pun tak mau, kayak raja. Hei, piring, sendok. Itu nak ada orang pernah masuk surga tu Pak. Kalau ada macam tu taubat Pak. Nabi tidak macam itu dalam rumah tangga. Nabi sangat luar biasa dalam rumah tangga Pak. Padahal dia jabatannya sangat luar biasa. Tak ada apa-apanya dengan kita jabatan Nabi itu Pak. Tetapi ketika di rumah tangga dia sangat luar biasa sekali. Nabi Bapak Ibu ketika dia minum pasti tidak dihabiskan semuanya Pak. Pasti tinggal separuh. Coba bayangkan. Nabi minum Pak. Bismillah. Tinggal separuh Pak. Yang separuh untuk siapa? Untuk istri dia. Bapak ada macam tu? Hah? Ada nak macam tu Pak? Ada? Yang ada tunjuk tangan Pak. Hah? Tak ada? Tapi suatu ketika Pak, Nabi pernah habiskan minuman semuanya Pak. Habis oleh Nabi. Bismillah. Nabi habiskan Pak. Aisyah buat kopi, habis semua minuman, tak tersisa. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi kepada engkau? Biasanya separuh untuk saya, separuh untuk engkau. Kata Nabi, saya haus wahai istriku. Lalu buat lagi? Ya, buatlah. Sampai di belakang di dapur Bu, barulah terkejut Aisyah Bu. Kenapa? Kopi yang dibuat oleh Aisyah rupanya bukan gula, tetapi garam. Makanya dihabiskan oleh Nabi. Kenapa? Supaya jangan diminum oleh Aisyah. Kalau diminum oleh Aisyah, tentu rasa bersalah itu lama dirasakan oleh Aisyah. Menjaga perasaan itu, makanya Nabi habiskan semuanya. Macam itu menjaga perasaan istri Pak Nabi. Sekarang bapak-bapak sekarang perasaan bini orang dijagonya, perasaan bininya nak jagonya. Coba bayangkan. Jadi kalau ibu-ibu mau tes lah besok pagi kan libur tu Bu. Bikin teh atau kopi bapak tu garam. Kalau habis semuanya, berarti itu menjaga perasaan ibu tu. Tapi kalau melayang kopi di muka ibu, jangan salahkan ambo. Itu je pesan ambonya.
Begitulah Nabi dalam berkeluarga, Bapak Ibu. Sangat luar biasa sekali Nabi berkeluarga. Inilah yang mesti kita contoh, Bapak Ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika istrinya mau naik di atas onta, apa yang Nabi lakukan? Nabi itu Pak jongkok Pak. Disuruhnya istri naik ke punggung. Sudah tu baru naik ke onta. Sanggup Pak Haji macam tu? Hah? Jawabannya untonya tak ada Ustaz katanya kan. Tak ada unta tu lagi. Onta kan memang tak ada, tapi kan bapak kan punya mobil Pajero, apa lagi? Fortune, Ras, Mobilio, apa lagi? Kijang, Innova. Jadi Pak, paling tidak ketika istri itu mau masuk ke dalam mobil, mau naik mobil kita, paling tidak kita bukakan pintunya. Please my dear. Kan itu bahasanya tuh Pak. Ikon enggak. Yang ada apa Pak? Tonton klason kan? Capek lama lagi katanya. Lama nunggu nih. Makin kuat klasonya. Tot kata bapak kan. Lama betul nih. Datanglah ibu tu cepat-cepat buru-buru. Setelah ibu tu masuk, langsung digas oleh bapak. Kain ibu tu masih di luar pintu tu Pak. Pernah nak bapak melihat kain ibu-ibu di luar pintu? Pernah? Itu kena klason suami itu. Takut ibu-ibu jadinya kan. Kalau ada suami macam tu, nak ada harapan masuk surga. Jangankan menggendong istri lagi, buka pintu aja tak mau. Nabi Pak digendongnya istri Pak, coba bayangkan. Suruh naik di atas onta. Jadi kalau mau mencontoh, mentauladani Nabi, macam tu Nabi Pak. Nabi dalam berumah tangga. Di luar Nabi macam mana? Umur Nabi 55 tahun. Keluar Nabi dari rumah, ada seorang anak kecil perempuan Pak. Anak kecil perempuan dipegang Nabi, lalu diajaknya Nabi berlari, Nabi ikut berlari. Coba bayangkan. Kalau kita, engkau nak siapa? Pasti itu kita jawab kan. Sepak nanti kita jawab kan. Nabi umur 55 tahun Pak, diajak berlari oleh anak kecil, lari Nabi. Tawaduk Nabi Pak, coba bayangkan. Padahal Nabi di atas jabatannya sangat luar biasa sekali. Begitulah Nabi itu Pak. Suri tauladan yang sangat baik yang ada di dalam diri Nabi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mencontoh Nabi lagi, Nabi dalam berkeluarganya sangat luar biasa sekali. Apalagi kalau bapak-bapak punya anak perempuan, kata Nabi, siapa yang mendidik anak perempuannya, mampu dia mendidik anak perempuannya dengan baik, kata Nabi, nanti bersama saya di surga, kata Nabi. Beruntung bapak ibu punya anak perempuan. Kalau tak ada anak perempuan Ustaz, tambah lagi Pak, tambah anak. Untung-untung dapat anak perempuan. Tak juga dapat Ustaz, tambah lagi. Oh tak bisa Ustaz, orang rumah tak bisa melahirkan, orang rumah tu tambah Pak. Untung-untung dapat anak perempuan kan itu kan. Tapi kita mau masuk surga bersama Nabi, harus punya anak perempuan. Tambah anak, tak dapat juga anak perempuan. Ditambah tak bisa lagi.
istri melahirkan, tentu ya orang rumah ditambah lagi. Untung-untung dapat perempuan. Saya alhamdulillah Pak Haji, ada anak perempuan. Sebab kami dalam keluarga ni Pak Haji, ngeri saya dulu. Ngerinya macam mana Ustaz? Ayah saya 5 orang kakak beradik, laki-laki semua. Saya 5 orang kakak beradik, laki-laki kami semuanya Pak. Ketika saya membaca hadis ini kacau nampaknya ni kita saya. Nikah saya, anak pertama saya laki-laki Pak. Coba bayangkan. Untunglah anak kedua, anak ketiga saya perempuan Pak. Kalau nak perempuan, belum tahu lagi. Di Lenggadai Hulu banyak nampaknya kan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang Pak Ning. Ada orang Pak Ning sini Pak. Kalau orang Pak Ning tu kalau punya anak perempuan sangat bersyukur sekali. 5 anak perempuannya, apa kata istrinya, bang, alhamdulillah anak kita 5 orang, batino kelima-limahnya bang, alhamdulillah. Kenapa? Karena 50 kali 5 berarti 250 juta. Antarannya apa? Itu yang dipikirkan rupanya. Bukan anak perempuan, punya anak perempuan dia didik dengan baik bisa masuk surga bersama Nabi. Tidak. Antaran 50 juta satu orang anak. Makanya saya tak jadi sama orang Pak Ning Bapak Ibu. Dibintanya 50 juta. Awak baru selesai wisuda, tinggal di masjid, gaji cuma 500.000, diminta 50 juta, jadi bujang lapuk lah awak. Makanya tak jadi saya nikah sama orang Pak Ning tu. Ada nikah, saya carilah orang yang gratis, tak pakai antaran kan. Dapatlah saya istri saya, diminta juga, tapi tidak sebanyak yang tadi yang 50 juta Bu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok tauladan yang mesti harus kita ikuti kalau kita ingin bahagia di dunia dan sampai nanti bahagia di akhirat, bisa masuk surga dan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja Pak yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ini apa tadi ini? Oh, ini musik nampaknya. Hukum membunyikan musik di dalam masjid. Kalau yang menurut ekstrim ke kiri itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Apapun nama musiknya tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan oleh dia. Mau musik apapun tidak dibolehkan. Tapi ada ulama kontemporer mengatakan bahwa musik itu lihat kondisinya. Macam mana musik yang dipakai di dalam masjid khususnya. Macam mana musik yang dipakai itu. Kalau musik itu menjadikan ketaatan kita kepada Allah, tidak menimbulkan di situ fitnah, dan kita yang menyampaikan musik itu pakaiannya tidak membuat kita menjadi syahwat kita naik, itu tidak ada masalah Bapak Ibu. Tidak jadi masalah. Itu menurut Yusuf Qardawi, tidak masalah oleh dia.
Dan yang adik lantunkan tadi, yang adik bacakan tadi, ada tak di antara kita yang di dalam masjid ini yang bersahwat? Tak ada kan? Itu tak ada masalah Bapak Ibu. Itu biasa. Sampai-sampai ada seorang wanita. Wanita ini tidak disebutkan namanya. Kenapa? Karena tidak terkenal. Tak terkenal dia. Karena kalau kita baca hadis, ada seorang laki-laki tidak disebutkan namanya, berarti laki-laki itu tak terkenal. Beda dengan Abu Hurairah, Ali bin Abu Talib, Abdurrahman bin Auf, itu disebutkan nama. Kenapa? Sahabat Nabi terkenal. Ada seorang wanita bernazarlah pada waktu itu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang dalam perang, maka saya bunyikan gendang, rebana macam tu. Dibunyikannya gendang. Lalu Nabi tidak melarang. Kalau Nabi melarang, tak boleh engkau bunyikan tu. Jangan engkau bunyikan. Ini Nabi diam saja. Menunjukkan apa? Menunjukkan berarti itu tidak adalah larangan dari Nabi. Yang kita ucapkan, yang kita lantunkan tadi itu solawat Bapak Ibu. Kecuali nyanyi pop kita di masjid ini, nyanyi rock, itu yo tu. Kacau jadinya kan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bapak Ibu kalau ada ucapan dan perbuatan yang tidak sesuai di hati Bapak Ibu semua. Saya selaku hamba Allah yang dhaif banyak-banyak minta dimaafkan. Ikhlas Bapak Ibu maafkan saya, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa lijal muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawa الدنيا والآخرة إلا قضيت يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح علينا أبواب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب الرزق وباب السلامة وباب الصحة وباب القوة وباب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمن والمغفرة والسلامة والبركة والحدة خصوصا على أهل الجماعة. اللهم أنزل الرحمن والمغفرة والسلامة على أهل البلاد. اللهم أنزل الرحمن والمغفرة والسلامة على أهل القبور، قبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.